Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Kita akan kembali share ya analisa di XAUUSD menggunakan metode Smart Money Concept. Oke. Kita akan mulai dari time frame di daily. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan di analisa weekly ya di hari Sabtu tanggal 25 Januari kemarin ya. Linknya ada di sebelah kanan atas. Nah, ada reaksi di order block daily dan saya sudah tandain previous daily high dan previous daily low nya ini sudah di break ya di hari Jumat ini, di break di sama candle hari Senin kemarin ya. Nah, di daily kita pindahkan ya untuk batas breakout bawah itu di harga 2730.56 itu menjadi low di hari Senin kemarin ya. Ini kita akan pindahkan ke sini untuk previous daily low nya dan sudah diambil break ya. Sudah kelihatan ada bearish engulfing di daily. Nah, ini saya lihat adanya reaksi penurunan koreksi ya. Jadi turun untuk koreksi sebelum harga naik lebih tinggi. Itu menurut saya. Untuk previous daily hanya kita pindahkan ke 2772.65. Nah, dari penurunan ini tentunya akan ada sebuah retracement ya. Tapi dalam beberapa hari ini ya, di minggu ini kita akan cek ya apakah ada news yang akan mendorong harga ini lanjut penurunan. Nah, ini sepertinya akan berlanjut ya. Jadi penurunan ini akan berlanjut karena ini bearish momentumnya sudah cukup kuat, engulfing memakan candle bullish di hari Jumat, dan hari Jumat ini juga candle daily-nya itu ada rejection yang cukup lumayan di sini. Nah, proyeksi saya dia harga akan naik dulu untuk ambil supply, kemudian sepertinya akan ada reaksi lagi di area di sini. Ini kan sebuah area order block ya, demand daily. Nah, baru di sini kita akan cari buy lagi. Itu harganya di sekitar 2717 sampai 2699. Nanti kita bisa perkecil di time frame mungkin di daily atau M15 ya. Kita akan cek strukturnya. Yang jelas di daily-nya sudah nampak jelas adanya sebuah koreksi. Nah, oke, di daily-nya kita sudah mendapatkan area trading breakout-nya. Jadi nanti manakala harga ini melanjutkan penurunannya ya, dia akan ngebreak di previous daily low-nya. Tapi mungkin nggak harga ini akan ngebreak ke atas ya, mungkin aja gitu. Namanya juga market kan tidak bisa kita nggak bisa atur, cuma kita bisa hanya bisa melakukan sebuah analisa. Dari analisa itu kita bisa melihat pergerakannya, itu bisa dibilang ya probabilitas prediksi atau apapun lah. Tapi bukan ramalan ya. Ya terserah lah kalau mau sebut ramalan, tapi menurut saya ramalan itu sebuah hal yang dasarnya itu tidak konseptual ya. Jadi tidak ada sebuah cara yang ilmiah yang dipakai ramalan di dalam hal ini ya, beda dengan ramalan yang lain. Udahlah, ngomong apa sih. Nah, di daily-nya seperti itu. Oke, di daily-nya sudah masuk, di sini kan ada fair value gap. Nah, ini semalam juga ada reaksi, di sini ada fair value gap. Nah, kita akan coba lihat ya di daily-nya itu. Nah, di daily saya melihat adanya sebuah area ya. Di sini ada sebuah area. Ini kan tadinya ada sebuah resisten ya. Di sini ada tahanan kuat, di sini ada resisten, ada dua kali menutup di fair value gap di sebelah sini. Ada 1, 2 dan ini tembus. Dan ini sudah masuk area sih sebenarnya. Jadi ini akan menjadi level kunci sih ya. Bisa aja ini akan lanjut ke atas tanpa ambil di order block daily. Tapi ini kalau misalkan kita buy, itu order block daily-nya ini juga cukup bagus ya. Itu maksud saya. Jadi mungkin akan ada sedikit drama lagi ya
jadi turun ya, ambil order block daily mungkin ya, baru nanti akan melanjutkan kenaikannya untuk menuju all time high yang lebih tinggi gitu ya. Oke, kita coba turunkan di time frame 4 jam. Nah, kita strukturnya di 4 jam lebih jelas ini ya. Ini di swing yang sebelah sini terlihat jelas di sini untuk struktur break of structure-nya di H4 ini ada sebuah break of structure ya, karena di sini sudah ambil pullback sebagai inducement. Kemudian harga ke atas bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini kemarin itu saya sedikit miss ya di H4 ini. Bagi saya kemarin itu pullbacknya ada di sini. Ternyata setelah saya lihat betul-betul, nah ini kadang-kadang terjadi nih. Kita sudah tahu konsepnya, tapi mata kita kurang teliti. Nah, itu menjadi PR sih ya. Kita harus benar-benar latihan, harus terlatih, harus hati-hati. Walaupun pada prinsipnya sama, inducement atau pullback itu menentukan high valid ya. Ya kalau misalkan kita pakai inducement pullback di sini ya, ini sudah ambil inducement, ini menjadi high valid. Ini pullback di sini, ini menjadi inducement, ini menjadi high valid. Walaupun ujungnya bakal sama, tapi ya tidak begitu cara kerjanya ya. Kita harus benar-benar teliti melihat bahwa saya di pergerakan ke atas ini sebenarnya sebuah pullback semata, bukan sebuah struktur yang valid. Nah, struktur validnya di mana, Bang? Struktur validnya, low validnya itu ada di sini, teman-teman. Ini yang saya tandain kasih tanda merah itu menjadi low validnya ya. Jadi kita akan belajar mencari sebuah trading range ya, nggak apa-apalah. Oke, yang di atas menjadi high valid. Kok warna biru? Ganti merah dong biar sama. Nah, di atas menjadi high valid. Kenapa high valid? Karena dia ambil inducement. Nah, ini ada trading range. Dari H4 ini terlihat dari sini ke atas itu sebuah trading range. Ya, kita coba tarik aja pakai Fibonacci ya. Kita Fibonacci dari low ke high. Area mana yang akan kita jadikan sebuah area entry yang cukup bagus gitu ya, manakala harga ini turun gitu dari H4, dari kacamata H4. Dari kacamata H4 itu sebenarnya ada dua area ya, dua area yang kita bisa jadikan sebuah area demand untuk entry ya. Yang pertama di sini, ini di area di bawahnya equilibrium sebenarnya. Ini di area antara equilibrium dengan golden ratio ya, di 0,62. Di sini belum disentuh, tapi dia sudah sentuh di order block yang ini sudah diambil kan. Nah, tapi menurut saya ini bukan menjadi sebuah area entry yang bagus. Karena apa? Ketika kita entry di sini, stop lossnya akan jauh. Ya better kita ambil yang entryan di sini ya. Kalau optimum entry ada nggak? Ini sebenarnya juga ada. Ini juga sebuah flip zone. Ya, tadinya ini menjadi sebuah resistance, kemudian dijebol, sekarang udah menjadi area support kan begitu. Ini kan kita bisa lihat di sini ada area yang tadinya ini menjadi support, menjadi resisten, kemudian ini resisten, kemudian dia turun, harga ini jebol. Ini kan sebuah flip zone ya. Jadi resisten become support. Tapi karena kita tidak menggunakan SNR ya, kita menggunakan sebuah struktur dari SMC ya, kita pakai order block ya, order block point of interest atau dengan demand ya, atau SND. Area SND ya kita sudah tandain di sini. Ini di harga 2712 sampai 2705. Jadi better saya sih ambil di sini ya. Ini menjadi area entry buy saya. Untuk target mana? Ya bisa fix RR atau ya bisa ambil high valid di sini, karena kan kita proyeksinya untuk ambil all time high. Itu aja. Ini kan lumayan. Katakanlah entry di sini. Ini udah 700 pip. Atau kita cek di sini, kita stop lossnya berapa? Stop lossnya agak lebar loh ya, 200 pip. Ya ambil 400 kalau 1/2 gitu ya. Di sini kan juga ada area penting, ada supply juga. Ini juga lumayan banyak. Nanti ini juga pasti akan ada reaksi di area sini kalau harga ini naik dari order block di 4 jam di sini. Oke.
Jadi di 4 jam kita sudah tahu area mana saja yang kita untuk jadikan sebuah ini ya. Ntar saya set biar nggak keluar di time frame yang lain. Jadi 4 jam ini juga 4 jam. Oke, ini juga. Aduh. Oke. Di 4 jamnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan turunkan time frame-nya di 1 jam. Oke, di 1 jam kita sudah tandain ya. Kemarin saya sudah info bahwasanya ketika harga di atas ini kan sudah ada struktur ya. Kenapa ada struktur, Bang? Ini ada pullback, diambil sama swing ini. Ini menjadi inducement, high valid di sweep, kemudian divalidasi bos di sini. Low ini menjadi valid di H1 ya, bukan di sini low validnya. Ini sudah ada struktur di sini. Nah, saya sudah beberapa kali sampaikan di video-video saya, ada 3 tanda market itu akan terjadi real shock ya, atau change of character. Yang pertama itu adanya tidak adanya inducement ya. Yang pertama tidak adanya inducement, yang kedua tidak adanya point of interest yang bagus. Yang pertama tadi tidak ada inducement atau tidak ada pullback lah, bahkan tidak ada pullback sama sekali, atau inducementnya itu dekat dengan low valid ketika uptrend. Itu juga tanda-tanda real shock. Nah, di sini kita lihat apakah dari 3 syarat akan terjadinya sebuah real shock itu ada di sini. Ada, teman-teman. Yang pertama, tidak adanya inducement atau tidak adanya pullback di sini. Ya, ini nggak ada pullback sama sekali. Oke, yang pertama. Syarat yang kedua, tidak adanya point of interest yang bagus di internal di internal liquidity-nya. Contoh SND yang diikuti imbalance atau order block yang diikuti dengan fair value gap, itu enggak ada. Ini rapat. Yang syarat yang berikutnya itu strukturnya itu semakin mengecil. Nah, ini juga semakin mengecil ini low valid dan high validnya. Jadi dari ketiga syarat ini sudah terpenuhi dan ini berada di point of interest di high time frame atau di order block daily dan weekly. Jadi wajar kiranya kita pertimbangan untuk sell. Nah, kalau mau cari konfirmasi sebenarnya ketika harga turun, ini kan ada supply di sini. Saya juga kemarin dapat di sini. Tadi kan ternyata saya mau tunggu di sini. Tapi ternyata di sini di time frame M15 ada konfirmasi entry. Jadi ketika ada bearish, saya langsung masuk. Oke. Di H1-nya sebentar ada change of character. Apakah sudah ada break of structure? Belum. Jadi struktur H1 ini sudah bearish ya. Jadi sudah bearish. Ini menjadi high valid. Oke. Kemudian kalau kita tandain, itu kan menjadi sebuah lower low. Oke. Ini lower low, kemudian di atas ini menjadi lower high. Kemudian di bawah menjadi lower low kembali. Lower low kembali. Oke. Nah, ini belum ada high valid dan belum ada low validnya ya. Kita kan bearish ya. Jadi kita cari low valid. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena belum ada inducement di sini. Ini ada pullback, tapi nggak diambil. Ya. Ini ada pullback, tapi nggak diambil. Artinya ini belum valid. Sementara untuk H1, disinilah inducementnya. Ini inducement di H1. Jauh bener, Bang. Ya iya, nggak tahu. Ya, kita perkecil time frame-nya ya biar tahu biar lebih rinci strukturnya. Yang jelas di sini belum ada struktur valid. Jadi high validnya masih di sini, low validnya belum ketemu. Jadi bisa aja hari ini kan, nanti kita cek ya. Saya sempat melihat tadi di newsnya itu kemungkinan good news ya untuk USD. Kita cek lagi di indeks dolar. Dan mungkin akan begini ya. Mungkin. Jadi satu, dia ada pullback dulu, dia bikin lower low, kemudian dia bikin inducement. Nah, kalau terjadi struktur begini, nah, udah enak banget kita entry di sini. Nggak usah mikir-mikir. Maksudnya nggak usah mikir-mikir apa ya? Karena udah ada setup. Terus gimana, Bang? Hajar terus. Ya dihitung resikonya. Jadi nggak main masuk-masuk tanpa hitung resiko. Stop lossnya berapa pips katakanlah. Stop lossnya sekitar 70 pip ya, kamu hitung lotnya biar nggak rungkat, nanti nggak dihitung lotnya rungkat lagi ya.
Oke, di H1 kita sudah ada proyeksi, kita tandain dulu. Di H1 kita sudah ada rencana kalau harga itu membuat sebuah struktur atau pullback yang begitu. Oke, H1-nya seperti itu ya. Kita coba turunkan time frame di M30 dulu ya. Saya sudah gambar sih tadi di M30. Kalau di M30 ini sebuah break of structure ya. Kenapa break of structure? Di sini ada inducementnya ada di sini. Jadi bearish ya di M15. Nah, di sini M15 malah sudah ambil inducement ya. Ambil inducement. Kalau M15 beda dengan H1 pergerakannya. Kalau di sini ya sudah, ini sudah ada trading range sebenarnya di M15 ini. Ya, area entry-nya di area sini. Cari aja. Konfirmasinya di 2763 sampai 2759 itu menjadi Fibunya, tapi area ekstrimnya ada di sini nih ya. Ini ada order block di sekitar 2769-an, ada ikuti dengan imbalance ini, point of interest yang bagus ya. Jadi untuk entry sell, tujuan target profitnya di mana ya, di sini bikin bos 380 pips. Residu rewardnya berapa ya, nggak sampai 50, cuma 32 pips aja. Tapi ingat ya, di sini kalau misalkan tanpa kita melihat di time frame besar, ini hanya sebuah one move gitu. Harapannya begitu. Harganya langsung ke bawah gimana bang? Ya bikin bos berarti gitu ya. Di M15 ntar kita cek ya. Itu yang terakhirnya strukturnya 1, 2. Oke, nggak ada. Oh ya, di sini bener. Ini inducementnya di sini. Inducementnya di M15 itu di sini. Berarti ini bos benar. Nah, sekarang kita coba cek di M5. Nah, di M5 ini agak sedikit berbeda ya. Di bawah ini sudah ada break of structure dan change of character. Kenapa di situ ada break of structure dan change of character? Oke, kita cek ya. Di sini ada pullback. Pullbacknya di mana? Nah, pullbacknya ada di sini. Ya, ini bikin low, kemudian ini bikin lower low, ke sini pullbacknya ke atas sini, kemudian ke sini, kemudian break. Dah. Ini inducementnya. Ini inducement. Jadi bawah itu menjadi break of structure. Saya nge-buy di sini sih saya, tapi nggak jemput karena dia langsung bikin change of character. Saya pikir di sini ada order block, nggak diambil. Oke, saya buy limit nggak diambil, kemudian dia naik ke atas, ada bikin pullback nggak diambil, pullback nggak diambil, kemudian di sini. Nah, ini ada pelajaran cukup penting. Di sini kemarin saya juga sempat bahas ya di grup di teman-teman. Nah, ini apa bang? Nah, ini kuncinya ya. Jadi hari ini lumayan full materi sih ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya oke deh. Sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang mau join VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian teman-teman yang ingin belajar dengan dana yang terbatas ibaratnya ya, cukup lihat di video playlist di materi Smartband Concept. Anda cukup bergabung di video langganan, harganya cukup terjangkau. Silahkan dicek ya. Itu sudah mencakup semua setup saya, materi Smartband Concept yang sebenarnya cukup simple ya, nggak ribet lah, nggak bikin pusing gitu. Nah, yang bikin pusing itu adalah ketika kita itu melihat sebuah outside bar. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman banyak kendala ya. Jujur saya juga bukan kendala ya. Ya better akan saya tinggalkan lah begitu. Maksudnya saya tinggalkan itu kalau ada keraguan-raguan, tapi kalau yakin ya kita entry, walaupun nanti ternyata endingnya setup itu gagal ya wis tidak masalah. Tapi kalau ketika kita menghadapi sebuah keraguan-raguan ya kita tinggalkan aja gitu. Kenapa ragu bang? Ini hanya sebuah belajar ya, cara kita melihat sebuah pullback. Oke, kita akan fokus di sini. Oke, kita lihat candle ini ya, itu mengambil sisi high sebelah kiri. Oke, kalau ini sebuah pullback harusnya low yang di sini ya, itu harus ada yang mengambil low-nya.
benar. Ternyata dia bikin higher high lagi. Itu berarti kita masih pindahkan. Kemudian di sini ada lower low. Lah ini baru pullback. Tapi yang jadi problem adalah ketika candle doji merah ini muncul. Kok jadi problem? Iya, karena dia menjadi sebuah outside bar. Oke. Ini outside bar. Dia berada di dalam satu satu area candle. Nah, kalau candle outside barnya itu perintahnya jelas, maksudnya perintah jelas itu bodinya itu lebih besar gitu ya, kayak gini ya, engulfing atau ya impulsif lah. Nah ini problemnya satu, dia doji. Oke, doji itu pertengahan antara buyer dan seller. Oke, itu kita kesampingkan. Yang dilihat adalah warnanya atau OHLC-nya, open high low candle. Terjadinya candle merah ini ya, candle doji ini apa gitu ya. Di sini saya melihat kalau OHLC itu terjadinya dari atas ya. Kalau candle merah itu terjadinya dari atas. Nah, di dalam outside bar itu beberapa teman-teman di SMC menganggap mazhab yang lain ya. Kalau outside bar itu bukan pullback. Oke, saya masih terima. Artinya masih terima itu saya mengerti kenapa itu tidak bisa disebut pullback. Tapi di dalam beberapa hal atau beberapa kasus saya melihat pullback itu adalah outside bar itu sebagian ada sebuah pullback ya. Tapi tentunya ada syaratnya. Yang syarat pertama bahwa outside bar itu bisa disebut sebuah pullback. Yang pertama adalah ya, kita harus melihat OHLC-nya dalam kondisi uptrend dulu ya. Ini kan kondisi uptrend. Dalam kondisi uptrend itu syaratnya satu, yaitu outside bar yang terbentuk ya. Outside bar yang terbentuk itu terciptanya itu secara OHLC ya, open high low candle. Artinya ini adalah apa? Candle sorry saya lat ya. Jadi terbentuknya itu OLHC. Balik nanti. Berarti ini sebuah candle warna hijau atau bearish atau bullish ya, atau bullish candle lah, atau bullish candle. Kenapa begitu? Karena kalau candlenya warna hijau atau bullish itu terjadinya itu dari bawah. Oke. Saya ulang lagi lah. Jadi kalau candlenya ini warna hijau, kita katakanlah warna hijau ya, candle warna hijau oke, jelek ya, ya sudah apa. Terjadinya itu ada di sini. Jadi open ada di sisi bawah, kemudian dia bikin low, kemudian dia bikin high, kemudian dia close. Jadi OL high C. Jadi terbentuknya itu dari sini ke bawah, lalu ke atas, lalu close. Nah, kalau ini kan terlihat jelas. Kalau candlenya warna hijau, apalagi outside barnya itu perintahnya candlenya besar, itu outside bar yang kita hitung sebagai pullback. Ngerti ya di sini teman-teman ya. Tapi kalau dalam kondisi uptrend, warna candlenya ini warna merah gitu ya. Nah, itu saya tidak kategorikan sebuah pullback. Kenapa? Kalau warna candlenya itu warna merah, berarti itu terjadinya OHLC atau candle merah atau bearish. Nah, kalau kondisi uptrend, outside bar yang terbentuk itu OHLC atau candle merah atau bearish candle, itu kita tidak hitung sebuah pullback. Kenapa bisa begitu? Jadi
terbentuknya candle warna merah itu terjadinya dari atas, teman-teman. Jadi open di sini, kemudian dibikin high, kemudian dibikin low, kemudian dibikin close. Jadi kalau kita gambarkan, dia dari open di sini, kemudian dia bikin high, kemudian dia bikin low, kemudian dia bikin close. Berarti kalau kini candle merah, jadi ini dirangkum. Menurut saya ini sebuah offset bar yang tidak bisa dihitung sebuah pullback. Jadi kan kemarin ada yang nanya itu ya terlepas itu ternyata di provider lain warnanya hijau ya itu nasib ya. Berarti kan malah ragu-ragu lagi itu. Yang penting kita apa yang kita lihat, misalkan kita cocokkan nih providernya cocok dengan broker kita. Ya kita bisa lihat di situ mana yang sesuai aja, yang mendekati ya. Kalau sama persis kayaknya nggak bisa. Nah, kalau seperti ini, kalau teman-teman anggap sebuah pullback itu akan beda cerita. Beda ceritanya gimana? Ini akan menjadi sebuah inducement kalau itu sebuah pullback, dan ini menjadi sebuah, ini penting ya, itu menjadi sebuah boss, dan di sini akan menjadi sebuah change of character. Ini kalau pakai SMC ya. Tapi berhubung ini itu bukan, menurut saya bukan sebuah pullback ya, ya ini sebuah inducement di bawah ini. Jadi inducementnya ada di sini itu karena pullbacknya ada di sini. Even toh akhirnya di bawah itu, loh kan bener bang itu change of character. Kalau saya yang benar dengan melihat dari struktur yang tadi, change of karakternya itu di sini, itu loh ya, itu yang benar. Ini kaidah, jadi standar bakunya itu begitu. Jadi change of karakternya di sini. Jadi yang tadinya saya tadi pengen buy di sini, saya cancel karena apa? Ya kan harapan saya itu buy di sini itu tadinya begini, teman-teman. Area sini ini kan ambil inducement itu untuk kita counter trend gitu ya. Rencananya tuh saya entry-nya begini, tapi ternyata dia malah bikin high duluan. Di area sini kan ada supply. Ya, ini supply dan berapa besar ya, saya nggak lawan. Jadi, tapi saya dapat sell di sini. Dapat sell di situ, kemudian ini change of character. Oke, di M5, kemudian M5 ini juga inducement. Oke. Inducement. Kita buy nggak bang? Ya kalau mau nge-buy bisa-bisa aja. Ini tapi counter trend gitu ya. Ada nggak sih area bawah itu untuk entry yang bagus? Kita harus lihat. Ini sudah diambil ini kalau mau counter nge-buy ini sudah diambil inducementnya. Order blocknya, inducementnya di mana? Inducementnya ada di sini. Ini inducement. Jadi kalau naik kita nge-buy itu kita counter trend, tapi karena dalam struktur ini ya kita akan menuju area entry sell kita. Area entry sell kita di mana? Ya banyak. Di sini ada. Ini ada. Dan di sini ada. Kita tinggal cek nanti cari reaksi ya. Kita akan coba cek cari reaksi. Oke, kita coba cek di indeks dolar ya. Oke, di indeks dolar sudah terjadi breakout structure di H1 dan di 4 jam bearish ya dia. Bearish ini sudah disahkan. Kemudian nah sepertinya kalau dilihat dari 4 jam ini sebuah inducement. Oke. Jadi kemungkinan kalau kita lihat nanti ada berita good news ya mungkin akan begini. Untuk minggu ini ya di indeks dolar ini sebuah inducement. Jadi kalau dia 4 ini sebuah change of character, kemudian di sini ada area supply bisa diambil untuk entry. Itu ya, kita coba cek di indeks dolar. Oke, di indeks dolar hari ini hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 10 malam nanti ada CB Consumer Confidence. Di sini ada previousnya 104,7, kemudian forecastnya 105,9. Manakala actualnya ini sama atau lebih besar bahkan daripada forecast, maka ini akan membawa dampak yang positif terhadap indeks dolar. Artinya naiknya untuk koreksi ya.
Tapi ternyata kalau seandainya actualnya ini lebih kecil bahkan dari previous, ya tentunya ini juga akan menjadi bad news USD. Tapi ini lebih ke good news ya. Good newsnya untuk ya efeknya high impact itu kan ya nggak lama ya, temporer aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, kita sudah sampaikan beberapa analisanya, ada beberapa pandangan, area-areanya kita sudah tandain, saya sudah gambarkan market structure-nya. Ya mudah-mudahan video hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan teman-teman mendapatkan profit yang maksimal. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.